Karena posisi saya ini sebagai DPO, ya, jadi hampir 10 tahun lebih ya, jadi DPO, pulang tuh sebenarnya ingin melanjutkan, ya ingin istilahnya nyari modal untuk lanjutkan DPO-nya itu, dan mendapat kabar seperti ini ya otomatis shock. Kita selama ini tuh ya tadi kucing-kucingan terus. Ya. Saya kan ex-napiter, jadi waktu kami di dalam penjara itu sudah ada pembicaraan sepertinya lebih maslahat kalau memang kita membubarkan diri. Acara 30 Juni itu ya, itu karena saya juga pernah merasakan di dalam, dan di dalam kita diskusi kebetulan satu sel dengan sesepuh, sehingga memang itu yang kita inginkan. Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada, 30 Juni 2024 organisasi Al-Jamaah Al-Islamiyah Indonesia menyatakan bubar atau membubarkan diri, dan saya sekarang sudah bersama 3 orang anggota yang memiliki kualifikasi dan bidang tugas yang berbeda-beda. Ceritanya mudah-mudahan akan memberikan pemahaman kepada kita, dan saya perkenalkan yang pertama di sebelah saya ada Pak Sabarno. Pak Sabarno, nanti mau dikoreksi kalau salah, adalah anggota di Tajris ya? Tajris atau mungkin askari lah gitu aja paling gampangnya itu ya, askari keprajuritan gitu kira-kira. Kemudian yang di sebelahnya ada Mas Dodi alias Viko. Beliau ada penugasan di Yayasan Perisai Nusantara. Ini katanya dengan advokasi dan bidang-bidang kemanusiaan ya. Kemudian yang paling ujung ada Ustadz Hasan. Ustadz Hasan ini adalah penugasan di bidang dakwah dan pembinaan umat gitu kira-kira ya. Nah, saya akan mulai dulu dari ketiga beliau ini. Tanggal 30 Juni 2024 ini ada pernyataan dan deklarasi membubarkan diri yang dilakukan di Sentul, dan ini dihadiri oleh hampir semua tokoh senior, para tetua, ya saya sekarang menyebutnya ex-Jamaah Islamiyah gitu ya, ex-JI gitu. Apa yang kemudian Pak Sabarno, Mas Dodi dan Ustadz Hasan rasakan ketika kemudian mendengar ada deklarasi seperti itu? Mulai dari Mas Sabarno dulu, Pak Sabarno dulu. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, mungkin pada intinya kalau memang itu sudah menjadi kesepakatan para qiyadah ya, tataran sesepuh Jamaah Islamiyah, dan itu sudah menjadi istihad beliau, ya kita yang di tataran bawah ini mengikuti sami'na wa ata'na. Karena pada prinsipnya kita semangat dulu ya beliau-beliau yang mengarahkan, dan sekarang kita bubar karena itu juga pakai ilmu, berdasarkan ilmu juga, ya kita sami'na wa ata'na. Tapi ada perasaan terkejut nggak ya? Di awal ketika berita sebelum 30 Juni ya mendengar, ya memang shock, sempat semalaman nggak bisa tidur ya. Sampai segitu ya. Karena posisi saya ini sebagai DPO, ya, jadi hampir 10 tahun lebih ya, jadi DPO, pulang tuh sebenarnya ingin melanjutkan, ya ingin istilahnya nyari modal untuk lanjutkan DPO-nya itu, dan mendapat kabar seperti ini ya otomatis shock.
Wah, baik. Ini soal urusan DPO nanti cerita berikut saja kita simpan dulu karena luar biasa juga 10 tahun DPO pulang mau cari modal untuk DPO lagi ternyata ada kabar seperti ini. Nah, kita simpan dulu Pak Saparno. Mas Dodi gimana kalau Mas Dodi ini? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya pribadi senang. Jadi merasa ya karena apa ya? Kita selama ini tuh ya tadi kucing-kucingan terus ya. Tapi ketika para senior, para ustadz, para sesepuh sudah mengambil kebijakan istihad yang baru, ya saya ikut senang aja. Saya sami nawatokna aja. Jadi itu sebetulnya sudah tidak begitu kaget kalau saya tidak seperti Pak Saparno karena saya kan ex-napiter. Jadi waktu kami di dalam penjara itu sudah ada pembicaraan sepertinya lebih maslahat kalau memang kita membubarkan diri. Nah, jadi ada beberapa sesepuh dan senior yang di penjara itu sudah ada ya kasak kusuk lah pembicaraan lebih masalah untuk pembubaran diri. Nah, jadi artinya apa dialektika sampai titik ini sudah lama ya? Sudah lama, sudah sejak 3 tahun yang lalu nanti. Iya. Oke. Kalau Ustadz Hasan bagaimana ini? Karena ini kan bersentuhan dengan umat ya, mau lebih intens gitu sebagai pendakwah dan pembina umat gitu. Jadi kalau kita dengan acara 30 Juni itu itu karena saya juga pernah merasakan di dalam, dan di dalam kita diskusi kebetulan satu sel dengan sesepuh, sehingga memang itu yang kita inginkan. Karena di dalam memang kita sudah diskusi sejak di Polda, sejak di Cikes, kan kebetulan kita sering sharing dan seringnya kita menangisi perkara-perkara yang di sana memang sisi syar'inya masih perlu diperbincangkan, kemudian realitanya tidak memungkinkan lanjut begitu. Nah, kemudian setelah ada acara itu maka ternyata dari dalam sudah diskusi, yang di luar pun juga diskusi, maka ketemu jadi begitu. Dan pernah saya dikasih tahu juga, aslinya kita sudah beberapa waktu pengen membubarkan diri, cuman caranya seperti apa kan nggak ketemu momennya. Nah, kita kan lucu, pokoknya saya membubarkan diri, nanti saya ngomongkan siapa, kepada siapa, yang menerima siapa kan belum jelas. Maka tidak ada cara itu, ya udah itu yang kita inginkan. Oke. Jadi memang sebetulnya sekali lagi ini proses menuju ke kemarin itu deklarasi itu sebetulnya sudah panjang ya. Dan pro kontra enggak ya? Maksudnya secara internal gitu. Nah, pro kontra itu wajar ya. Yang kontra itu otomatis satu dia kurang bisa membaca realita yang ada. Kemudian yang kedua bisa jadi ilmu syar'inya masih perlu lebih belajar lagi. Jadi begitu. Artinya ya ini soal waktu pada akhirnya ya. Baik, saya ke Pak Saparno ini karena tadi menarik ya sudah disampaikan sendiri bahwa saya ini DPO gitu kira-kira ya. Tapi hari ini kan enggak dikejar-kejar lagi kan? Enggak. Sudah taslim. Sudah ketemu dengan yang nyari. Iya. Ya ini kan menjadi cerita yang menarik saya kira, dan sebetulnya ini kok DPO selama 10 tahun ini perkaranya apa kan? Kalau misalnya kita tarik ulang 10 tahun yang lalu berarti 2014 ya. 2014 ada peristiwa apa kan? Saya mungkin sudah tidak ingat lagi. Nah, ini bagaimana ceritanya kok DPO ini? Jadi momen itu ketika itu memang terjadi tribulasi di Tajis, di subbidangnya JI itu ada Tajis, terjadi penangkapan Kabid Tajis, itu Pak Prawiro atau Pak Bravo. Ya, sekarang beliau berada di dalam penjara. Dan nama saya mencuat di situ. Jadi mencuat ini. Terjadi penangkapan di Magetan atas nama Saparno, tapi bukan Saparno yang saya itu. Jadi didetik dan bisa dicek gitu. Oh, memang ada penangkapan atas nama Saparno. Tapi Saparno ini bukan KW, Saparno. Oh, Saparno KW. Hanya mirip saja. Jadi setelah itu ya saya jadi DPO. Nah, misalnya itu penangkapan Saparno KW itu yang di Magetan itu kemudian lanjut proses hukum atau enggak ya? Ya, wallahu alam lah. Oh, enggak ini ya. Karena saya kan yang ngurusi juga. Oh iya nanti Mas Dodi ya. Nah, terus proses dari situ saya jadi DPO. Nah, itu saya melepas jabatan saya ketika itu saya jadi Koed Kodimah
Qaid Qodimah. Nah, jadi Tajsis itu ada 2 Qodimah Barat sama Qodimah Timur. Jadi saya yang di Timur, setelah itu saya lepas jabatan karena kalau udah jadi DPO nggak boleh jadi pejabat. Nah, yang di Barat wilayah mana? Ya Barat itu ya Solo, Jogja ke Barat. Oh, yang kalau Timur ya Solo ke Timur kan. Dan itu Pak Sabarno waktu itu Qaidnya. Kemudian berlepas dari itu, dilepaskan dari jabatan itu. Sekarang sudah jadi DPO. Oke. Nah, gini loh, maksudnya di DPO kan itu kaitannya apa? Apakah ada pidana yang dilakukan gitu atau bagaimana ini? Ya, karena saya posisinya jadi Qaid Qodimah dan bawahan saya juga sudah banyak yang tertangkap urusan sila, urusan albas itu alat barang dan senjata, ya otomatis saya yang dicokot gitu. Pimpinan kan bertanggung jawab. Iya, diurut, akhirnya sampai ke Pak Sabarno. Dan itu sudah 10 tahun yang lalu ya. Nah, ini kaitan dengan Alpas kan sudah kadung disinggung ya tadi itu kan. Nah, itu benar-benar nyata atau enggak Alpas itu kemudian dikaitkan dengan jenengan itu? Jadi memang alat barang dan senjata itu kalau di CI itu memang warisan dari konflik lama, yaitu ketika Ambon, Poso. Jadi kita tidak istilahnya ada senjata itu bukan berarti untuk memerangi negara ini, bukan, karena itu memang warisan dari kita kan hadir di situ, bantu saudara-saudara Muslim. Nah setelah selesai ya barang itu dibawa ke sini. Badan pulang, barang dibawa. Dan banyak sudah disita sama aparat. Jadi barang-barang itu ya yang tercecer ya tinggal itu, dan itu sayang istilahnya yang tanggung jawab ya harus diserahkan ke negara. Oke, nah diserahkan ke negara. Ini kapan? Apa ada kaitannya dengan deklarasi 30 Juni ini? Enggak ada, sebelum itu sudah kita serahkan. Karena memang perintah dari Tiada, alat barang dan senjata itu harus diserahkan. Itu sudah jadi harga mati, harus diserahkan. Oke, jadi karena ini ada perintah dari Tiada, perintah ya. Samina wa ta'ala, pokoknya sesuai perintah, makanya kemudian diserahkan. Nah, itu bentuknya apa kalau boleh tahu? Ada yang organik M16, ada yang berupa cairan dan bubuk munisi. Kalau munisi sudah banyak yang disita sama disita. Nah, barang itu yang terakhir yang organik. Itu ceritanya gimana? Apa disimpan di rumah kemudian diserahkan atau? Jadi memang ceritanya itu gimana ya? Istilahnya sebenarnya barang itu sudah pada dalam satu titik yang sudah digerebek. Cuma ibaratnya kalau bahasanya Jawa ya cewek lah. Cewek. Jadi tercecer. Tercecer. Jadi barang itu tidak satu tempat. Jadi di tempat yang lain. Dan setelah penggerbekan karena kawan mungkin ketakutan, akhirnya dicari dan ketemu, dibuang ke sungai. Gitu dibuang ke sungai, kemudian dan dicari, alhamdulillah ketemu dan kemudian sekarang diserahkan. Nah, ini kira-kira penjelasannya bagaimana kok kemudian sampai pada kesadaran selain perintah ya? Kan mungkin kalau bayangan saya sederhana gitu ya. Ya ada perintah tapi ini barang ini kan susah didapat, makanya nggak gampang gitu. Ya kita prinsipnya apa? Karena kita ini berada di jamaah ini dengan ilmu, ya, berdasarkan ilmu, dan bubar ini juga ilmu. Kalau kita simpan pun malah jadi beban. Ya, jadi nyimpen barang-barang kayak gitu kan jadi beban. Karena memang itu kan melanggar hukum negara. Jadi memang kita harus ya sami'na wa ata'na, kita serahkan. Karena itu juga bukan barang kita pribadi, barang umat ibaratnya kan. Jadi bekas sisa konflik Ambon Poso dibawa ke sini, ya harus perintah serahkan diserahkan. Jadi kesadaran, kemudian kejujuran, dan komitmen ya ini ya. Nah sekarang perasaannya Pak Sabarno gimana setelah ada deklarasi itu kemudian menyerahkan? Apa bebannya plong atau bagaimana? Ya kalau dari saya pribadi ya sisi insya Allah manfaatnya lebih besar. Ya.
terutama terhadap keluarga, anak-anak saya yang sudah mulai dewasa gitu kan. Masa depannya, kalau dulu masih DPO itu sebenarnya saya masih ibaratnya bukan tidur nggak nyenyak, sebenarnya sudah enjoy. Cuma untuk keluarga, untuk anak yang sudah mulai besar terus belum punya KTP, data identitas diri kan ya, terus kedepannya seperti apa kan gitu, ketika nikah dan lain sebagainya kan. Nah, waktu DPO itu sudah menikah belum jenengan? Sudah punya anak 5. Anaknya sudah gede-gede. Nah, sebelum ke Mas Dodi dan Ustadz Hasan, saya mau tanya, selama DPO itu terus kemana saja? Ganti identitas apa enggak? Ya berganti identitas ke Kalimantan. Terus ke terakhir 5 tahun di Cikarang. Ya, jualan bakso, berwirausaha. Dan setelah terjadi tribulasi di Jamaah ya hampir 4 tahun ini ya mandiri lah ibaratnya gitu. Alhamdulillah ya, survei, jualan, dagang, survei. Udah nggak ada pasokan dari mungkin kawan-kawan gitu ya. Kalau sebelumnya ya masih ketika untuk Jamaah masih eksis ya kita dikasih lah. Jaduk gitu ya istilahnya. Jaduk untuk bertahan ya, survival ya Mas Dodi. Menarik sekali. Dan ganti identitas buatan itu SOP ya. Namanya DPO ya udah ada yang kenal pasti kan. Tapi ngomong-ngomong sekali lagi nih sebelum saya ke Mas Dodi, pernah nggak suatu saat selama 10 tahun itu kemudian sempat melihat atau mendengar mau diambil gitu ya? Saya ketemu muka atau ada perasaan ya, mungkin feeling. Ya sering, karena kita kan apa ya, istilahnya dikejar ibaratnya kan, gonta-ganti HP. Jadi memang kita mempelajari pola HP kita biar aman itu memang prosesnya di situ. Jadi ketika saya istilahnya lepas jadi DPO itu, berarti saya hampir 4 tahun nggak ngomong pakai HP. Saya 2 tahun nggak pegang HP. Terus 3 tahun itu punya HP tapi tidak browsing urusan jihad. Kalau dulu masih kelihatan aman gitu, masih browsing itu jihad itu selalu kedetek sama aparat. Lewat apa ya? Ya ada alatnya. Kalau sudah bicara jihad yang langsung zoom gitu mungkin masuk algoritma mereka. Iya. Jadi setelah itu ya browsingnya biasa, bisnis. Paling ya kayak ya film-film Turki yang semangat gitu kayak Ertugrul gitu. Jadi di situ aja. Jadi juga mempelajari bagaimana pengejar ini bekerja, kemudian mengantisipasi para pengejar itu kira-kira gitu ya. Ya di lapangan itu ya sering istilahnya ketemu papasan gitu. Ya feeling kita ya mereka ini gitu. Jadi kami ada materinya, Mas. Ya, gitu. Nah, Mas Dodi ini mungkin bisa bercerita ya lika-liku ini karena kan di advokasi dan mereka ini kemudian bagaimana sih perjalanannya, terutama kayak Pak Satarno ini yang bertahun-tahun gitu DPO, dan mungkin ada cerita-cerita lain mereka keluarga anggota yang kemudian masuk bagaimana anunya. Jadi begini, cikal bakal dibentuknya Yayasan Perisai ini kan dari subbidang pelayanan, kalau bahasa kami khidmat. Jadi pelayanan ini melayani, kan kebetulan saya di bidang tajis, beda bidang dengan Ustadz ya kan. Di bidang tajis ini, pelayanan ini, khidmat ini melayani seluruh anggota masyarakat tajis, dari A sampai Z, kayak asuransi lah, dari mulai lahir sampai mati itu. Lahir, kesehatan, kontrakan rumah dan segala macam, sekolah anak dan segala macam itu di bidang pelayanan. Kemudian terjadilah tribulasi itu ujian penangkapan itu. Maka gimana caranya nih? Ini kok nggak ada yang mengadvokasi kan gitu. Nah, maka dari Jamaah membentuklah sebuah yayasan yang bergerak di bidang advokasi. Dan itu resmi, akta notaris dan segala macam resmi. Dibentuklah itu Yayasan Perisai Nusantara ISA. Nah, di mana yayasan ini memang lebih fokus lagi, dia hanya melayani anggota-anggota Jamaah yang tertangkap kena masalah hukum sekaligus keluarganya. Ini secara umum khususnya begitu, tetapi secara umum juga
untuk untuk berperan kepada umat Islam itu juga mengadvokasi para aktivis Islam yang kalau istilahnya ada dulu kena hukum atau terdolimi dan segala macam itu, kami berperan di situ Yayasan Barisan Nusantara Islam. Nah, jadi tugas kami ketika ada yang tertangkap, kami datang ke keluarga memberikan edukasi bagaimana proses hukumnya begini karena kan otomatis keluarga itu mesti panik. Iya. Ketika ada penangkapan mesti panik. Gimana bingung. Ya namanya orang begitu ya juga nggak ngerti masalah seluk-beluk hukum. Nah, kami memberikan edukasi biar tenang dulu. Ini loh nanti begini prosesnya, nanti akan berhubungan dengan aparat begini, nanti proses sidangnya begini, nanti penangkapan ditempatkan di sini berapa lama. Ini kami memberikan edukasi sehingga keluarga ya wis merasa tenang. Nah, kemudian di proses persidangannya sendiri kami menyediakan bekerja sama dengan para pengacara Muslim yang mau bersedia membela, mendampingi. Jadi kami tawarkan kalau mau bersedia, kalau enggak ya mereka mungkin sudah disediakan sendiri kan gitu. Nah, dulu sebetulnya menariknya sebelum ada khususon kepada ini yang tertangkap ini, sebetulnya kayak DPO model Pak Sabarno ini juga ada pelayanannya ke keluarganya. Jadi ketika beliaunya ini pergi, kadang kan nggak ikut keluarganya. Nah ini tadi saya ikut. Ikut. Iya ini sempat ikut. Sama semua. Tapi biasanya awalnya tuh enggak. Jadi pergi dulu. Penting dulu. Nah itu yang keluarganya ini dilayani oleh bidang pelayanan. Terus akhirnya dipecah tadi. Yang khusus melayani DPO ada sendiri, yang khusus melayani yang tertangkap tadi ada sendiri gitu. Nah, itu di bawah Yayasan Perisai ya. Di Yayasan Perisai. Nah, itu tahun berapa mulai diaktifkan? 2017. 2017 artinya berbagai peristiwa yang sebelum itu tidak tercover. Tidak tercover dengan yayasan, tetap tidak tercover tapi tidak atas nama apa ini, jadi hanya underground aja formalnya, gitu. Formalnya tidak ada. Formal ya. Ini kan Tetap ada advokasi, tetapi advokasi. tidak formal. Setelah 2017 dan selanjutnya baru. Jadi kontrolnya ini underground tapi berada di permukaan. Tapi dengan begitu ya saya berpikir kok kalau misalnya ini diformalkan begitu ya, ada lembaga ini, bukannya itu kemudian memudahkan para pemburu ini untuk mengikuti, melacak dan seterusnya atau gimana ya? Shelter, pakai shelter. Lagi ya itu kan. Kalau prinsipnya kami itu dulu kan gimana caranya bisa berkamuflase. Oke. Ya. Tadi yang disebut SOP tadi ya? Iya. Jenengan singgung ya. Ada SOP-nya gitu ya. Justru dengan yayasan resmi itu kamuflase kita agar JI ini bisa berperan, ya. Jadi harus ada namanya, maksud pakai yayasan JI kan enggak? Iya begitu ya. Jadi memang ini sengaja dilembagakan supaya kemudian lebih mudah juga ya untuk advokasinya ya. Oke. Nah, ada cerita yang menarik lain nggak, Mas Dodi, ini terkait dengan advokasi? Kayak Pak Sabarno ini kan berarti DPO 10 tahun, artinya mohon maaf ini boleh dijawab, boleh tidak. Selama 10 tahun itu berarti dari pihak advokasi berkomunikasi kan dengan Pak Sabarno misalnya gitu contohnya. Kalau yang itu kan sudah terpisah, jadi ada pelayanannya sudah terpisah. Ini yang sudah tertangkap nih. Mas Dodi yang ini yang. Kalau saya pelayanan yang dalam, intern, yang bawah tanah, underground kalau ini ya. Melayani yang underground. Ada tim sendiri ngurusi DPO. Oke, tapi itu menjadi cerita yang juga yang luar biasa ya, yang underground ini. Baik. Saya ke Ustadz Hasan, karena ini hampir berdua ini kan ex napiter ya, masuk lah. Nah kalau Ustadz Hasan sendiri masuk itu dalam konteks apa, Ustadz Hasan? Jadi selama ini ketika mulai saya masuk sampai terakhir itu kan saya di bagian dakwah ya, bawah bagian pinggir. Jadi ada dakwah itu nanti ada taklim, tarbiyah, tamhis. Saya di taklimnya. Jadi saya yang paling pinggir membersamai umat. Nah, ketika amirnya Pak Parawijayanto itu kan tertangkap, otomatis kan
kosong dari kepemimpinan, terjadi tribulasi dan seterusnya. Lah akhirnya disebut bentuk lajnah. Lajnah itu semacam panitia untuk mengkondisikan kondisi yang ada teman-teman bagaimana untuk mengatur sementara sampai nanti diangkat amir yang baru. Saat vakum itu ya, istilahnya ya. Saya dilibatkan di situ. Jadi selama ini saya yang tidak tahu siapa dan apa, ya sedikit banyak jadi tahu. Maka ketika dalam penyidikan itu, masuk sekelas sampai tidak tahu. Loh, saya selama ini bersama Uman, tidak kenal siapa. Iya, dipikir itu langsung dibawa ke tengah. Itu pun umur lajnah itu kan 9 bulan. 5 bulannya itu diskusi. Jadi bicarakan sekian banyak problem, solusinya gimana, seterusnya. Baru di 4 bulan terakhir baru mulai melangkahkan begitu. Namun Qadarullah berbeda. Jadi apa namanya, mengapa diambil alasannya itu? Karena saya dilibatkan di lajnah itu. Nah, jadi perkenaan tuduhan dakwaannya itu apa itu kan itu kayaknya kan kalau secara fisik kan. Cuma gitu aja. Ya, kalau jadi walaupun begini ya, itu dari apa namanya, ketika saya masuk di lapas, kemudian ada dari Bapas itu, Pak, lah kalau BAP yang seperti ini terusnya di mana? Lah gitu, anjenengan aja bingung beli saya. Maksudnya perbuatan materialnya itu di mana gitu. Karena memang BAP saya itu saya hari ini ngisi pengajian di sini, sini gitu. Nah, makanya itu permasalahan saya diikutkan di lajnah tadi. Panitia. Jadi memang kalau secara advokasi, itu kan kami sudah semua kena delik. Setelah diputuskan bahwa JI sebagai anggota teroris terlarang tahun 2010 itu korporasi terlarang itu otomatis memang semua anggota JI, tapi kan itu nggak menggigit gitu. Deliknya itu nggak menggigit. Nah, kebetulan beliau ini setelah diangkat jadi sebuah posisi yang nantinya akan menghidupkan JI kembali, ya ini kan, nah ini kena lagi masalah lagi. Kalau hanya mungkin anggota-anggota, nanti dulu masih Sangar Sabarno, gitu. Buru Sabarno dulu aja gitu. Gitu ya. Iya itu dulu. Oke, jadi memang pasal di Undang-Undang Terorisme itu cukup kenyal juga ya. Kenyal itu artinya nih mau nggak ngapa-ngapain kalau langsung diambil. Tapi karena korporasinya itulah. Ya, karena korporasi. Sudah ada baiat kan kita. Artinya secara material, ini sudah memenuhi syarat gitu kira-kira. Syarat, cuman kurang menggigit. Ada prioritas ini Sabarno yang kayak gini. Nah, Ustadz Hasan, kalau boleh tahu ya, karena Jamaah Islamiyah ini kan menurut penuturan Ustadz Siswanto tadi kan awalnya memang bentuknya itu kan belum kelihatan gitu ya. Nah, ketika kemudian Ustadz Hasan bergelut di bidang dakwah ya tadi umat di pinggiran gitu, itu waktu itu memang apakah menyadari bahwa saya ini ya bagian dari organisasi gitu? Iya. Dengan sadar ya. Iya. Tapi masalahnya begini, jadi kita berdakwah membina umat itu bukan dalam rangka semata-mata JI. JI itu sebagai salah satu wasilah aja, untuk gini jadi bahasanya. Yeah. Ini ada makanan, sampean pengen menikmati saja atau pengen membuat sajian. Iya. Kalau sampean pengen menikmati aja, udah ikut kajian-kajian umum, kajian-kajian rutin, kajian kitab selesai. Tapi kalau sampean pengen mencoba untuk memasak ataupun meramu, ya nanti ikut berikutnya. Lah, ini yang dimasukkan ke JI. Okay. Jadi itu dengan setelah pembinaan sekian lama nanti kan akan terlihat karakternya di mana. Ada yang karakternya nggak bisa apa-apa, ya nanti ditempatkan yang cukup misahi piring dan sebagainya. Bahasanya begitu. Ya. Tapi ketika memang ada kapasitas sebagai ustadz, berarti nanti bisa di upgrading, ditingkatkan kualitasnya. Tapi kok ada agak bau-bau militer, kalau bisa masih muda lah, mungkin nanti diarahkan ke tajwid dan seterusnya. Jadi kualifikasinya ini melalui proses seleksi ya? Iya, karena masuk JI itu paling tidak itu butuh waktu sekitar 5 tahunan. 5 tahun? Paling tidak ya. Baru akan kelihatan ini potensi di mana diletakkan itu baru ketahuan ya. Kalau baru awal-awal enggak ya? Enggak. Pak Sabarno ini berarti udah kelihatan jelas ya, karena udah bisa nenteng. Kan nggak mungkin kita baru ngaji 2 kali langsung salaman, nggak mungkin. Nggak mungkin langsung bayar, nggak mungkin. Prosesnya panjang. Tadi sampai beliau katakan 4-5 tahun. Ada proses berjenjang gitu. Dan itu diselenggarakan secara rahasia atau tidak? Di proses awal kayak gitu? Ada yang rahasia, ada yang tidak.
Misalnya yang tidak yang seperti apa? Yang tidak akan jadi gini. Yang untuk secara umum itu ada kajian. Ya, nanti ketika yang mulai khusus nanti ada semacam halaqah pembinaan kelompok, kemudian nanti namun acaranya kadang-kadang kita ngadakan acara kelompok halaqah ini jadikan satu acaranya family gathering. Berarti kan dilihat semua orang. Terbuka. Tetapi aslinya dia adalah ada manajemen di dalamnya begitu. Iya. Kemudian yang tertutup, misalnya tadi kan kalau yang tertutup nanti prosesnya, jadi mungkin di kita kan ada shelter tutup, shelter putus maksudnya. Jadi antara bidasa dengan yang lain nggak tahu. Jadi ketika di bagian udah selesai, nanti masuk bidang berikutnya. Oh udah masuk ke situ, kita nggak akan ngurusi. Itu urusan dakwah sudah akan cawe-cawe di situ. Cawe-cawe, lebih udah masuk ke situ, udah kita nggak akan mau lagi gitu. Sama sekali. Iya. Dan itu sudah SOP-nya begitu. Iya. Begitu Mas Dodi. Jadi kalau yang saya alami, dan ini semua rata-rata begitu. Ketika baiat proses itu kita nggak tahu itu kita baiat ke JI itu nggak ada. Nama JI itu ada. Kita teksnya baiat itu nggak ada. Kita berbaiat kepada JI nggak ada sih. Jadi awalnya kita, pokoknya manut ustadznya sampai nawatona kita beramal jama'i bersama. Namanya apa kita nggak disebut. Nama nggak penting begitu. Baru sekitar setelah jadi para pengurus, kita bertahu. Tapi bahwa baiat itu ada ya? Ada. Dan yang namanya baiat itu kan lazim semua organisasi. Iya sih. Organisasi profesi juga ada pengikatan sumpah. Kira-kira gitu ya. Kayak gitulah. Ya, hanya ini dibuat sangar itu. Baiat amal. Iya ya. Dan kesan di publik kan begitu. Dan baiat sendiri kita kan ada catatan. Maknanya ketika pimpinan atau amirnya itu dalam posisi ketaatan kepada Allah, tidak bermaksiat, kita harus taat. Namun ketika melihat ada semacam pelanggaran, ya kita berlepas diri begitu. Gitu. Jadi kita jadi nyaman. Makanya tadi disampaikan kita masuk dengan ilmu, kita keluar dengan ilmu juga. Dengan kesadaran. Jadi aslinya ya namanya baiat itu standar aja sebenarnya ya. Standar. Dalam organisasi ya kita bersumpah setia, ikrar gitu ya. Itu aja sama. Tapi bahwa ada yang dikerjakan, organisasi itu dikerjakan secara siri itu ya ada ya, yang terbuka juga ada gitu ya. Dan ini dilakukan bertahun-tahun oleh Al-Jamaah Al-Islamiyah begitu ya. Nah, Mas, saya ke Pak Sabarno lagi nih karena bagaimanapun ya mungkin bukan yang pertama ya. Pak Sabarno ini DPO kemudian sampai bubar ini tidak pernah tertangkap gitu kan. Mungkin ada juga yang lain ya, saya nggak ngerti ya. Mungkin ada juga. Nah, ini kan artinya kualifikasinya kan termasuk luar biasa kan gitu ya. Mungkin pengalaman ketika di Ambon ada yang bisa diceritakan? Ke Poso sama Ambon malah enggak. Saya keluar ke Filipina. Oh, di Filipina malah. Ke Poso Ambon enggak ikut? Nah terus yang tadi Albas tadi didapat dari mana? Ya kan warisan sesepuh dulu. Oh, jadi bukan Pak Sabarno yang pegang ya? Bukan saya yang mengadakan, itu barang itu milik umat. Jadi ya diamanai ngerawat ya dirawat gitu aja. Pengalamannya di Mindanao ya. Berapa lama di sana? Ya saya kan ke sana itu ikut istilahnya daurah asasiyah itu misalnya kursus saja. Kursus. Bukan yang akademi militer. Jadi cuma 4 sampai 5 bulan. Kursus tapi qadarullah pas saya ke sana itu terjadi all out war. Tahun berapa itu? Tahun ya sekitar 99 sampai 2000 terjadi all out war, Kem Abu Bakar diserang. Jadi saya tertahan di Malaysia hampir 4 bulan. Jadi waktu Kem Abu Bakar itu diserang, saya posisinya di Malaysia. Oh, di Malaysia. Sudah keluar dari sama saudara Nasir Abbas di situ. Oh, berarti jenengan itu sama Nasir Abbas ya, serumah lama. Serumah lama. Makanya wonten tuh tadi. Jangan-jangan 86 sama Nasir Abbas ya. Anda ya. Tapi pengalaman empiris gerakan yang secara fisik itu ya di Filipina ya. Jadi kita istilahnya membantu rakyat Moro, menolong mereka. Tapi ngomong-ngomong sempat ikut momen fight gitu nggak di sana?
namanya medan perang ya seperti itulah. Gitu. Kalau cerita detailnya ya kita enggak. Tapi karena masuk wilayah konflik ya, jadi ya wajar ya lumrah ya, kalau terlibat fight gitu ya. Terus ke Malaysia tertahan di sana. Baliknya ya sabar di sana. Oh, Pak sabar tetap sabar. Terus, ya. Akhirnya bisa masuk. Bisa ya hampir kurang lebih 2 tahun. 2 tahun itu setelah dari gimana ya? Itu belum masuk di daftar DPO berarti ya? Belum. Jadi ibaratnya ya saya masih pangkat rendah. Pangkat rendah tapi pengalaman kan masih muda belum nikah waktu itu. Oke. Nah, berikutnya ini karena sebagian cerita sudah disampaikan dan ya mungkin kita semua boleh bersyukur ya sampai pada titik ketika evaluasi, pertimbangan dan lain sebagainya mengerucut dan kemudian dideklarasikan pada 30 Juni. Apa yang kemudian akan dikerjakan selanjutnya setelah ini? Mulai dari Ustadz Hasan dulu. Nah, saya ketika masih di Lapas Purwokerto, saya ditanya oleh petugas itu, Pak Hasan nanti kalau bebas ngapain? Loh, saya akan kembali ke dunia saya. Jadi saya selama ini yang membersamai umat, saya akan tetap kembali ke dunia itu. Karena ketika saya dipisahkan dari umat itu seperti ikan dilepaskan dari air, mati saya. Maka saya akan kembali kepada dunia itu. Kalau mungkin ada perkara-perkara yang di sana memang berseberang atau dilarang oleh aparat ataupun yang berwajib, sampaikan. Sehingga saya akan tetap berjalan pada relnya. Yang penting saya tetap membersamai umat untuk lebih dekat kepada Sang Pencipta. Jadi maka ketika saya pulang itu sebulan paling saya istirahat. Kenapa? Karena banyak tamu. Tamunya tamu ya, kolega, jamaah masjid, masyarakat, itu semua datang ya. Juga. Jadi iya pasti otomatis itu. Monitor ya. Jadi gitu, begitu. Ya. Jadi akhirnya sebulan itu saya enggak bisa kemana-mana dan enggak boleh kemana-mana. Namun di bulan berikutnya udah mulai ya itu memang dunia saya. Iya, habitatnya di situ ya, lingkungannya di situ ya. Akhirnya kembali ke umat ya, dakwah dan pembinaan ya. Nah, Mas Dodi gimana ini kalau Mas Dodi ini kan tugas-tugasnya ini kan saya kira lebih konkret ya karena ada soal advokasi dan sebagainya. Ini menarik. Jadi waktu penyidikan, saya tanya sama penyidik saya, Pak, amal-amal saya itu apa yang saya kerjakan itu kok salah ya Pak? Pilih mana gitu. Kamu nggak ada salah ya amal-amal kamu itu. Apa yang kamu kerjakan tuh bagus, bantu umat. Salahmu cuma satu. Kamu masuk JI jadi anggota JI. Kamu kerja di yayasan JI situ aja. Seandainya itu yayasan itu bukan JI, kamu bukan anggota JI, enggak masalah. Aman-aman aja. Jadi ya. Makanya dibubarkan. Ya kalau saya memang jiwanya advokasi, pelayanan kepada ini sebagai panggilan aja. Jadi ya saya tetap akan memberikan ya semampu saya untuk membantu kaum muslimin. Iya. Nah, kemudian kan yayasan ini masih tetap jalan terus atau juga berubah? Udah bubar. Otomatis ya. Otomatis ya. Karena kan dia di bawah JI memang. Dan itu ya sudah terlarang otomatis kan. Turunannya kan gitu. Nah, ada rencana kemudian untuk karena ini kan efektif juga ya. Maksudnya secara kepentingan umat atau keluarga. Ini kan positif lah. Pendampingan kan tidak hanya soal hukum, tapi pendampingan yang lain. Nah, ini ada proyeksi berikutnya. Iya, keinginan ada tapi masih nantilah belum terpikirkan. Sekarang ngurusi dapur dulu. Sempat tertinggal 3 tahun. Jadi kalau Mas Dodi ini pasalnya ya hanya itu aja. Hanya itu aja. Saya ya keanggotaan JI dan yayasan itu milik JI, saya bekerja di situ. Itu aja Pak. Enggak ada delik pidana fisik gitu, tidak ada ya. Wah, luar biasa juga ya. Ini hukum ini memang betul-betul galak juga ini ya. Nah, Pak Soekarno gimana ini? Terakhir ini kan Karawang, di mana Karawang? Di Cikarang. Cikarang. Sampai hari ini atau bagaimana? Sudah pulang ke Jawa Tengah. Pulang ke Jawa Tengah. Nah, artinya sekarang kan mungkin sudah lega, ya sudah lepas semua kan, yang mungkin jadi beban itu. Apa rencana selanjutnya?
Ya, masa transisi ini yang membantu Kiada untuk mensosialisasikan pembubaran ini, karena kawan-kawan itu kan banyak levelnya yang masih di bawah-bawah itu kan kadang kan belum dapat bayan itu secara jelas. Ya, kita membantu Kiada dan membantu aparat untuk mensosialisasikan pembubaran ini dan penyerahan alat barang dan senjata. Kalau masih ada ya? Iya, itu diserahkan. Dan Gitu ini tugasnya kan lumayan besar dan berat juga ya, areanya istilahnya juga ngeceki barang tertutup. Kalau dulu berusaha bagaimana nyimpen rapet, gitu, sekarang dinceki ya lumayan juga sulit. Iya. Tapi kan proses akan berjalan ya, saya kira itu. Dan apa namanya, terkait dengan umat kan tentu mungkin Ustadz Hasan juga punya peran untuk mensosialisasikan juga ya, kira-kira ya, lewat Kalau ini anggota resmi. Oh iya ya, lain juga ini ya. Komunitasnya berbeda ya. Oh iya. Jaringan. Karakternya juga lain ya. Kadang kan dikasih keterangan belum bisa menerima secara utuh, masih ragu. Nah, ini ya pelan-pelan, nggak bisa kita langsung paksakan kan, karena ini kan pemahaman. Jadi memang pelan-pelan dikasih bayan, kita bersinergi dengan aparat. Ya, aparat juga alhamdulillah istilahnya bisa melakukan pendekatan dengan baik, dengan soft. Ya. Nanti kita apresiasi kepada aparat. Nah, jumlahnya banyak nggak sih kalau boleh tahu ya? Maksudnya tidak harus spesifik sih. Maksudnya di komunitasnya ini banyak nggak yang? Kalau di Kodimah Timur itu ya hampir 1000. Ya. Terus kalau Kodimah Barat ya ada 1000 lebih. Dan mereka terhubung secara intensif nggak sih? Ya kalau karena sudah mendapatkan tribulasi yang berat, penangkapan itu sudah sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Nah, jadi organisasi itu sebenarnya sudah mati. Terus kita berusaha untuk menghidupkan dan dimatikan untuk selama-lamanya itu ya cukup energi. Iya, ya butuh waktu. Butuh waktu, ngundangi, nomor HP sudah nggak ada, rumahnya di mana, itu ya cukup energi. Apalagi pakai sel tertutup itu, sel putus, jadinya ya mungkin jadi problem tersendiri ya. Jadi sekarang istilahnya kita hidupkan tuh untuk dimatikan. Dan itu sudah dideklar ya, dideklarasikan. Jadi dikumpulkan agar istilahnya kedepannya tidak menjadi split, ya kan? Kita kumpulkan, kita kasih bayan, kita kasih keterangan lewat sesepuh, dihadirkan. Ya di situ kegiatannya untuk masa transisi ini. Baik. Mungkin ini bagian terakhir dan mungkin nanti bisa masing-masing ya menyampaikan apa ya kira-kira pesan atau informasi kepada masyarakat ya tentang bukan pembubaran ya, bubarnya JI dan kemudian apa harapan selanjutnya dari masing-masing ini. Jadi pesan kepada masyarakat, juga harapan kepada mungkin pemerintah, mungkin ke negara, mungkin ke masyarakat juga seperti apa, mungkin dimulai dari Ustadz Hasan dulu. Jadi kalau mungkin pesan terakhir ya, jadi kepada umat masyarakat ya, yang jelas JI ini merupakan salah satu di antara organisasi yang ada. Jadi plus minusnya tetap ada. Jadi mungkin kalau yang minusnya sudah mulai dibubarkan dengan Askari sama Siriahnya, tapi bahwa masih ada dakwah yang bersifat jahriyah, ada dakwah secara umum, ada pondok pesantren dan seterusnya. Nah itu yang mungkin perlu didukung dan seterusnya. Kemudian berkaitan dengan kepada pemerintah ya mungkin pernah saya sampaikan kepada salah satu anggota Densus bahwa aslinya penangkapan itu terkadang tidak menyelesaikan masalah. Lebih-lebih ketika kita ketemu 1-2 itu penangkapannya kasar di hadapan anak-anak dan seterusnya. Karena ketika bapaknya ditangkap secara kasar di sini ada anaknya, kan selama tidak mungkin dia bisa melupakan. Memori ya. Jadi nanti bisa
bisa dendam dan nanti bisa muncul perkataan yang tidak diinginkan. Tetapi ketika diajak diskusi ilmiahnya seperti apa, realitanya bagaimana, itu kadang-kadang malah bisa membuka begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan begitu. Oke. Mas Dodi. Ya. Kalau saya harapannya begini, jadi kepada masyarakat bahwa anggota XJI tidak perlu ditakuti. Jadi ketika nanti ketahuan, oh ternyata itu XJI, jadi tidak perlu takut karena memang kita sudah bubar, nggak ada kaitannya dengan jamaah teroris dan kita juga orangnya bisa dibina dan tidak pernah ditemukan delik apa yang membuat pidana ribut-ribut, rame-rame, kekasaran, kekacauan itu. Jadi harapannya ya masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu takut dengan anggota XXCI. Kemudian kepada pemerintah itu lebih kepada dulu pekerjaan kami di Yayasan Perisai itu untuk para ex-napiter itu mohon juga lebih diperhatikan, bukan berarti kita tidak diperhatikan selama ini, tapi mungkin lebih bersinergi lagi untuk memperhatikan baik itu masalah nanti pembinaannya atau masalah ekonominya, bagaimanapun yang mereka pernah ditahan kemudian mereka kembali lagi bersosialisasi kemudian beradaptasi itu juga butuh proses, butuh modal juga kan untuk merintis usaha yang akan digelutinya. Itu mungkin harapan saya. Pak Saparno. Untuk masyarakat Indonesia, jadi ya kalau sudah istilahnya image-nya masyarakat itu kan kalau udah organisasi teroris itu ya ibaratnya mudah mengkafirkan gitu kan. Dan kita JI ini tidak seperti itu. Jadi jamaah Islamiyah itu berakidatkan Ahlussunnah wal Jamaah, kita bukan takfiri, kita tidak menghalalkan harta dan darahnya ahlul kiblat. Ya, siapa saja yang sholat ke arah kiblat, mereka adalah saudara kami. Jadi pengalaman kami ketika kami hijrah itu ketika subuh, kunut subuh, saya juga ikut kunut subuh. Ya, istilahnya toleransinya seperti itu. Jadi kami itu bukan organisasi yang mudah mengkafirkan orang. Ya itu catatan ya. Jadi biar nanti masyarakat tidak ya clear lah ya. Jadi tidak salah paham. Jadi itu kalau sudah teroris itu suka kufar kafir. Iya. Gitu. Dan harapannya juga kepada pemerintah, ya harapannya ini niat baik kita ini diberikan istilahnya apa ya, fasilitasi dengan baik, diterima dengan baik, dan niat tulus kita ini memang betul-betul dari ilmu dan lubuk hati yang dalam dan bisa kembali kepada NKRI itu. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Saparno, Mas Dodi dan Ustadz Hasan untuk sharingnya. Saya kira ini akan semakin memperjelas apa keputusan yang sudah diambil para sesepuh, para tetua di ex-organisasi Jamaah Islamiyah, dan mudah-mudahan proses ini akan berlangsung smooth begitu, lancar, adaptasi, kemudian kembali ke tengah-tengah masyarakat kita semuanya. Baik, Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang kita, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Saparno dengan kisahnya yang dramatis ya, 10 tahun tidak pernah tersentuh, sekarang sudah kembali ke titik balik. Mas Dodi yang banyak mengadvokasi dan dia juga sekaligus sebagai napiter. Ustadz Hasan juga sudah kembali ke habitatnya karena beliau mengatakan tidak bisa hidup gitu ya, karena memang habitatnya ada di umat begitu. Ini mudah-mudahan benar-benar akan membawa kabar baik untuk masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.